Dia ngomong. Pak. Ya. Sudah Pak, sudah Ini terakhir. aja di Melisa, silakan Ini record. di mute aja dulu semuanya ya. Kami mute. Touchscreen. Touchscreen. Sudah Pak, sudah saya mute semuanya. Nggak bisa, ini lagi dipakai. Oh, call, pakai call ya yang di set ya? Itu udah. Kalau itu ada. Bapak Ibu, suaranya masih ada yang masuk, tolong di mute. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ibu. Sebelum kita memulai materi pelatihan kompetensi guru SMP dan SMK BK, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim agar semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, selamat datang Bu Eni Usmawati, maaf Bu. Bu Eni langsung dimulai saja ya Bu ya? Ya, siap. Ya baik, ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Kalisa, Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Yang saya hormati Kepala P2KPT 2 Jakarta Selatan dan Bapak Ibu Panitia, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini ya agak sedikit mendung kalau di Parung Bogor Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun via virtual ya. Terima kasih kepada P2KPTK 2 yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa berjalan, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertatap muka atau bertemu dengan Bapak Ibu guru BK se-Jakarta Selatan ini ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen ya. Pelatihan kita peningkatan kompetensi guru BK, Bapak Ibu, kita gunakan modul C ya, modul C pedagogik dan profesional. Kita membahas tentang program bimbingan dan konseling ya. Kenapa kita bahas program? Karena saya yakin Bapak Ibu saat ini masuk ajaran baru, tentunya sedang menyusun program bimbingan dan konseling ya. Dan mohon maaf kalau kemarin ada keterlambatan ya dalam pemasukan di Google Class. Itu sudah saya antisipasi, saya masuk di grup biar Bapak Ibu tetap bisa mengerjakan tugas ya, dan diupload lagi di Google Class. Dan malam hari kemarin alhamdulillah sudah siap Google Class-nya. Yang kemarin ada komunikasi, saya kira ya hanya di SMA, SMK, ternyata SMP juga ya. Jadi beberapa kelas dengan saya semuanya Bapak Ibu ya, hanya saya sendirian, tidak apa-apa ya. Justru saya senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua ya. Walaupun ada beberapa yang sudah pernah, saya lihat ada beberapa nama dan wajah-wajah yang sudah pernah pelatihan dengan saya di sini. Mohon maaf tidak bisa saya sapa satu-satu. Sebelumnya kita perkenalan dulu Bapak Ibu ya. Saya Eni Usmawati. Saya di sini mewakili Adi ya, tapi kalau personal saya Widya Iswara, Kemdikbud di PM4TK Indas dan BK. Email saya eni.usmawati@kemdikbud.go.id. Kemudian saya S1 dari BK, S2 dari Universitas Negeri Malang. Lalu alhamdulillah pernah student exchange di beberapa University of Thailand dan pernah mendapat beasiswa untuk sekolah di KKT kuliah kewenangan tambahan ya, inklusi UNESA, dan setelah lulus dari sana saya mendampingi sekolah inklusi yang ada di Jawa Timur, dan prestasi saya yang terakhir kemarin baru saja mendapat penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara LAN, Widya Iswara Berprestasi tingkat nasional
peringkat kedua. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan tentang saya ya. Di modul kita itu ada dua ya, modul pedagogik dan modul profesional. Sudah saya share semua di Google Class, dan saya share juga di WA ya, biar Bapak Ibu tetap bisa ini ya. Karena awal-awal saya yakin pasti banyak yang kesulitan masuk ya, ada beberapa yang kesulitan masuk Google Class, jadi biar mempermudah tetap saya upload di WA, di WA juga, tapi Bapak Ibu mengumpulkannya tetap di Google Class ya, jangan di japri ke saya atau panitia. Walaupun saya share di WA, tapi pengumpulannya tetap masuk ke Google Class lagi. Di WA itu hanya untuk mempermudah komunikasi saja. Karena saya memegang 10 kelas, Bapak Ibu. Kalau saya tidak bisa sewaktu-waktu membuka Google Class, yang paling mudah adalah WA. Jadi secara saya share di WA juga untuk mempermudah. Ya. Tapi sekali lagi dikumpulkan lagi di Google Class. Ya. Nah, pedagogiknya kita membahas tentang kaidah perkembangan fisiologis dan psikologis, lalu di profesional membahas tentang penyusunan program. Kenapa Bapak Ibu kita di modul kita itu ada pedagogik, ada profesional ya, karena menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya, itu kemampuan guru ada 4 ya, yaitu kemampuan pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional. Ya. Yang mana kompetensi pedagogik ini adalah mengenal anak didik ya, mengenal anak didiknya, lalu teori-teori pendidikan ya. Jadi yang ada di pedagogik itu Bapak Ibu, kita tidak hanya mengajar membimbing, tapi kita juga harus mengenali peserta didik kita. Ya. Kita harus mengenali gaya belajarnya seperti apa. Ya. Lalu apalagi saat pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh ya, Bapak Ibu juga harus memahami kompetensi pedagogik anak itu seperti apa. Ya. Lalu tentang teori-teori pendidikan, ini juga masuk di kompetensi pedagogik dan pelajaran, macam-macam teknik dan metode pembelajaran, menyusun RPP ya atau RPL ya kalau BK, serta evaluasi proses dan hasil. Itu kompetensi pedagogik. Lalu berikutnya kompetensi kepribadian, itu bagaimana kepribadian kita sebagai konselor ya, harus humble, ramah, ya, dan stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi peserta didik. Lalu kompetensi sosial, kemampuan komunikasi lisan, tulisan, maupun perbuatan kepada peserta didik ya, dan lingkungan sekitar ya. Dan kompetensi profesional, penguasaan materi pelajaran yang mendalam atau layanan bimbingan konseling, serta materi-materi kurikulum yang berlaku. Tuh, lalu Bapak Ibu, kegiatan kita ini ada beberapa tata tertib ya yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Yang pertama harus memiliki akun Gmail ya, karena untuk masuk di Google Class, untuk akses ke sana Bapak Ibu tidak bisa kalau menggunakan email yang lain ya. Ada beberapa yang kesulitan, itu biasanya akunnya bukan Gmail. Ya. Lalu alhamdulillah kalau dari Jakarta Selatan saya lihat dibantu panitia ya, luar biasa Bapak Ibu panitia. Karena di wilayah lain kadang peserta harus masuk sendiri, kita berikan kode kelas gitu ya. Kalau memang bisa masuk dengan kode kelas sudah tidak apa-apa ya. Yang sudah dimasukkan dibantu dengan Bapak Ibu panitia juga gitu ya. Lalu Bapak Ibu apabila ada live Zoom seperti ini, mohon Bapak Ibu hadir ya, karena kita Zoom itu hanya pembukaan, terus hari ini dan penutupan ya. Hari ini hanya beberapa menit ya, 1 jam ya, karena giliran saya setelah ini harus ke Jakarta Barat gitu ya. Jadi diusahakan Bapak Ibu datang kalau ada live, ada jadwal live ya, karena itu juga nanti masuk penilaian ya. Di akhir nanti Bapak Ibu akan mendapat sertifikat ya. Jadi ada penilaian juga. Kalau ada daftar hadir Bapak Ibu diisi ya.
Kalau dari panitia biasanya menyebarkan daftar hadir, silakan diisi. Lalu aktif ya, aktif bisa bertanya di Google Class ya, tapi mohon maaf kalau saya masuk Google Class-nya agak jarang ya, karena memang sekali lagi ada 10 kelas, Bapak Ibu saya harus jawab satu-satu gitu ya. Tapi saya usahakan akan tetap saya jawab di Google Class ya. Kalau Bapak Ibu ada berhalangan atau misalnya mengumpulkan tugasnya terlambat, bisa konfirmasi ke panitia atau ke narasumber ya. Karena kita ada 3 penilaian Bapak Ibu ya, penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan ya. Penilaian kita ada 3 ini. Penilaian sikap itu diambil dari ini apa ya? Jadi kedisiplinan Bapak Ibu mengumpulkan tugas ya. Kalau misalnya berhalangan tidak bisa tepat waktu, izin tidak masalah ya. Itu kedisiplinan ya 40%. Lalu nilai keterampilan itu dari nilai tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan itu diambil 60%, dan tugas akhir post-tes itu 30%. Jadi ini penilaiannya ya, dari nilai sikap 40%, nilai kepribadian, nilai keterampilan 60% ya, dan nilai pengetahuan tugas akhir itu diambil 30%. Nanti diakumulasi Bapak Ibu dan tugas-tugasnya. Jadi sebelum penutupan kalau bisa tugas sudah selesai semua ya, Kamis malam kalau bisa. Karena Jumat pagi kita sudah post-tes dan penutupan. Nah, Bapak Ibu, di awal kemarin ada lembar kerja yang harus dikerjakan ya, PPK dan literasi. Mohon maaf di situ karena kemarin kita tidak ada tatap muka ya, Kak. Tidak ada tatap muka, jadi hanya pembukaan, makanya di awal saya antisipasi penjelasannya lewat video, saya share ya. Mohon maaf kalau di video tersebut masih ada beberapa tulisan-tulisan yang memang itu kegiatan sebelumnya ya, jadi Bapak Ibu simak yang PPK literasinya saja di tengah-tengah. Kalau di awal-awal itu kegiatan yang sebelumnya. Saya rekam, saya share biar Bapak Ibu terbantu sedikit gitu ya. Di PowerPoint-nya juga sepertinya masih tulisannya kelas atas ya. Ada beberapa yang WA saya berarti memang sudah benar-benar membaca PowerPoint. Nggak apa-apa ya, karena memang saya ngajar kelas SD juga tidak hanya BK, jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang belum saya edit. Untuk PPK literasi, SD, SMP, SMA semuanya sama ya. Karena memang konsep pendidikan karakter dan literasi ini program pemerintah ya yang wajib diinsertkan dalam setiap kegiatan pembelajaran, atau setiap, kalau PK ya di setiap layanan itu harus ada PPK dan literasi. Makanya kadang ada RPL yang berkarakter itu seperti apa ya. Jadi RPL yang berkarakter itu yang di dalamnya ada ini pendidikan karakter itu. Contohnya seperti apa? Ya, kalau pendidikan karakter itu kan ada 5 nilai utama. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ada 5 nilai ini Bapak Ibu di pendidikan karakter itu. Ini tugasnya kan seperti ini kemarin ya, tabel Bapak Ibu isi, contoh pendidikan karakter di sekolah yang sudah dilakukan apa. Ya, contoh misalnya membaca doa sebelum layanan klasikal dimulai, atau layanan konseling kelompok, konseling individu, mengajak anak-anak untuk berdoa. Nah, itu berarti masuk mana? Silakan dicentang. Berdoa berarti religius. Ya, betul. Nah, saya lihat di LK ada yang ditulis di sini, nggak apa-apa ya. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Ada yang ditulis religius, kegiatannya apa saja. Jadi di sini kosong ya. Ada yang seperti itu, ada yang dicentang. Kalau yang benar sebenarnya dicentang, tapi kalau misal Bapak Ibu sudah ditulis di masing-masing kolom juga tidak apa-apa. Yang salah yang tidak mengerjakan ya. Kalau sudah mengerjakan terlanjur nggak apa-apa ya. Itu. Lalu gerakan literasi nasional juga demikian. Kalau ini tidak dicentang memang ya. Jadi ditulis, baca tulis itu apa ya. Jadi literasi itu tidak hanya baca tulis, ada 6 literasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau kerudungannya panjang untuk yang perempuan dasinya tidak terlihat, tidak apa-apa. Kalau nggak usah pakai dasi gimana Bu? Nggak punya dasi. Kerudungnya panjangin. Gitu aja kali ya. Begitu ya.
Ya. Cantik nih. Saya terputus ya. Seperti Ntar saya foto. cari Iya, Ibu. lokasi yang Kirimnya lewat WA aja, Bu ya. Kirimnya lewat mana? Dikirimnya melalui WA saja, Bu Hana. Lewat mana, Pak? Email? Melalui WA. Oh, Karena semuanya serba digital. WA grup ya? Oke. Dia Ya. pakainya WA. Wapri aja. Ya. ke Baik, WA baik. Japri Pak Zul. Iya, Wapri aja. Oh, Langsung ke Bu Felisa berarti. ke Ibu Pelisa, betul Oh, iya. Ibu. Pak Aditya berarti ke Bu Dwi. Bu Dwi ya, Pak Aditya. Pak Zul gimana Pak Zul? Kalau ke Pak Zul aja gimana? Yang jawab Dia langsung ke P2 KPTK 2. Oh gitu. ke Pak Adit aja. Biar cepat Ah, dapat si bos, sertifikat. si bos 41 ini, si bos. Bos 41 Adit. Ke Langsung Pak Zul diantar ke bisa LA. langsung dapat sertifikat bisa soalnya saya kalau Pak lanjut Zul. Pak Zul. Nah, Oh iya, Bisa. iya Bu Oh Eni. iya, Bu. Lanjut Bu Eni. Silakan, Bu. Silakan, Silakan. Lanjut Bu Eni. Mohon maaf ya, memang Bu ininya ke gedung di sini ya. Jadi sinyalnya mudah-mudahan nanti tidak putus lagi. Sama di sini hujan, Ibu. Ya Bu, iya. Di sini malah hujan. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, jadi untuk gerakan literasi nasional tabelnya seperti ini. Bapak Ibu isi kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing ya. Jadi literasi baca tulis misalnya membaca 5 menit sebelum pelajaran dimulai gitu ya. Lalu mencari materi-materi searching di Google itu kan juga termasuk bisa baca tulis, bisa digital ya, IT ya. Memang kadang kegiatannya itu beda tipis Bapak Ibu ya. Hampir mirip satu dengan yang lainnya. Gitu. Dan saya yakin di sekolah Bapak Ibu sebenarnya banyak sekali kegiatan PPK literasi, tapi kadang kita belum menyadari kalau itu masuk kategori kegiatan pendidikan karakter dan literasi. Gitu ya. Jadi ini kenapa kita perlu mempelajari pendidikan karakter dan literasi ya, karena ini salah satu cara ya untuk membangun generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21, yang mana mereka itu harus memiliki kualitas karakter ya. Lima nilai utama karakter tadi, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ya. Lalu literasi itu tidak hanya baca tulis, ya literasi bahasa, numerasi, lainnya dan lain-lain yang sesuai dengan tabel itu. Lalu 4C ya, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ini PowerPoint-nya sudah saya share di WA Bapak ya, Bapak Ibu, tidak perlu difoto lagi. Kalau foto saya nggak apa-apa ya, saya lihat foto-foto itu. Sudah saya share di WA, di Google Class, jangan khawatir, sudah ada semuanya ya. Nah, ini 5 nilai utama karakter ya, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas ya. Yang mana pendidikan karakter ini diambil dari konsep Ki Hajar Dewantoro, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Ya, implementasinya mulai dari diajarkan dulu, dibiasakan, dilatih konsisten, lalu menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Ini Mars PPK-nya di yang saya share sudah ada Bapak Ibu ya. Lagunya panjang sekali, nanti bisa diputar di rumah sendiri-sendiri, bisa saya share ya. Jadi pendidikan karakter itu ada di Perpres nomor 87 tahun 2017, ada di Permendikbud nomor 20 tahun 2018, dan di Permendikbud nomor PP nomor 19 tahun 2017. Dan berikutnya gerakan literasi nasional yang agak 6 tadi ya, mulai dari baca tulis, numerasi, sains, IT, finansial, dan budaya warga negara. Budaya warga negara bisa kita insepkan kegiatan ini ya di layanan BK, di ekstrakurikuler, di kegiatan sehari-hari gitu ya. Kalau budaya warga negara misalnya dengan mengajarkan anak-anak budaya ya, tari-tarian dan lain-lain gitu ya. Kenapa Bapak Ibu, kenapa kita penting mempelajari PPK dan literasi selain wajib diinsepkan di Mapel ya.
Jadi dari data yang diperoleh, Bapak Ibu, peserta didik kita itu prestasinya masih di bawah rata-rata. Ini pada saat PIRLS ya, Olimpiade tingkat internasional ya. Di tahun 2011 itu peringkat 45 dari 48 negara. Lalu di PISA, Program for International Student Assessment, mulai dari tahun 2009, 2012, 2015, peringkatnya juga tidak naik ya, peringkat 64 dari 70 negara. Dan di INAP, Indonesia National Assessment Program, tahun 2016, itu nilai kemampuan membaca hanya 46,93%. Nah, ini perlunya literasi, Bapak Ibu. Dan ini membuktikan bahwa peserta didik kita, anak-anak kita, itu konsep berpikirnya masih rendah. Masih low order thinking skill, belum high order thinking skill. Makanya di kurikulum yang sekarang diinsertkan model-model HOTS ya, pembelajaran yang HOTS. Selain PPK literasi juga high order thinking skill. Nah, ini gambaran kurikulum kita yang selalu berubah-ubah mulai dari 47 sampai 2013 ya. Yang tadinya 2006 KTSP diganti dengan kurikulum 2013. Belum KTSP itu KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi ya. Dan sampai sekarang tahun 2013 kita menggunakan kurikulum 2013 ya. Karena melihat kondisi yang ada di Indonesia ya dan peserta didik kita, maka di kurikulum 2013 ini diinsertkan pendidikan karakter, literasi, dan high order thinking skill. Nah, seperti apa HOTS dalam BK ini saya sedikit aja Bapak Ibu pengantar biar Bapak Ibu juga memahami bimbingan konseling high order thinking skill atau HOTS dalam BK itu seperti apa. Jadi tidak hanya mapel ya yang bisa menyusun soal HOTS, tapi bimbingan konseling juga bisa high order thinking skill. Layanan kita dikatakan HOTS apabila ada 3 proses ini. Ada transfer knowledge, critical and creative thinking, dan problem solving. Ya, jadi ada transfer knowledge, ada perpindahan pengetahuan, ada berpikir kritis dan kreatif, dan di dalamnya juga ada problem solving, ya, ada pemecahan masalah. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebenarnya sebelum ada konsep HOTS ya, sejak dulu kita itu sudah HOTS, bimbingan konseling itu sudah HOTS. Kenapa? Karena sudah ada problem solving ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi dari dulu itu bimbingan konseling kita sudah high order thinking skill karena ada problem solving. Kalau kita analisis dari taksonomi belum, mulai C1, C2, C3 sampai C6, layanan kita itu sudah sampai ke C6, kognitif level 6, yang mana mengajak siswa untuk mengambil keputusan, membuat sesuatu yang baru, ya itu kan sudah problem solving, sudah hot sebenarnya Bapak Ibu ya. Tinggal bagaimana kita memahami saja langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Lalu BK yang high order thinking skill itu langkah-langkahnya di dalamnya ada scientific. Ya, scientific ini nanti bisa nampak di metode layanan yang kita gunakan. Ya, misalnya layanan klasikal menggunakan problem based learning ya. Nanti kita bahas ya. Jadi scientific itu seperti apa? Mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Ada proses 5M. Kita memberikan layanan klasikal, tidak hanya menjelaskan saja, tapi kita ajak peserta didik untuk mengamati. Ya, misalnya kita biasanya memberikan materi tentang kemana setelah SMP, kemana setelah SMA. Kita ajak mereka untuk mengamati. Ya, biasanya di situ mereka coba ditanya, kira-kira nanti setelah lulus mau kemana? Pasti di situ akan banyak sekali jawaban-jawaban ya, permasalahan-permasalahan. Nah, dari situ kita analisis masalahnya apa. Ya, misalnya biasanya masih bingung bedanya SMP SMA itu seperti apa, ya. Ada yang bingung universitas itu seperti apa, syaratnya apa saja ya. Dari situ kan dari mengamati pasti mereka akan menanya. Mengamati bisa kita ajak mereka untuk browsing di internet, bisa langsung studi lanjut, studi banding ke sana,
bisa dengan karir dia mengundang murid-murid yang sudah sukses atau tokoh-tokoh yang sudah sukses biar mereka ada gambaran karir ya. Jadi dari situ mereka bisa menanya. Kalau sudah bertanya kita ajak untuk mengumpulkan informasi ya. Jadi kalau misalnya mau ke SMA kira-kira syaratnya apa saja? Kita ajak untuk mengumpulkan informasi. Bisa bertanya pada saat karir day kita datangkan tokoh itu, mereka bisa bertanya langsung kira-kira kalau ingin sukses kiat-kiatnya seperti apa ya. Kalau ingin jadi dokter, pengusaha, kira-kira saya harus studi lanjut kemana ya. Kita ajak mereka untuk mengumpulkan informasi. Kalau sudah itu mereka pasti akan bisa menalar dan bisa mengkomunikasikan. Kalau di Mapel itu mengkomunikasikan itu dengan menjawab soal. Dia bisa menjawab soal dengan benar ya. Tapi kalau di BK bisa mengkomunikasikan dengan cara diskusi, bisa mengkomunikasikan dengan orang tuanya, misalnya ada yang orang tuanya tidak setuju dia di SMA, pengennya orang tua dia di SMK, ada yang tidak setuju dia kuliah di A, orang tuanya pengen B, nah itu akhirnya mereka bisa mengkomunikasikannya. Jadi intinya saintifik itu guru tidak hanya menjelaskan Bapak Ibu, tapi kita ajak untuk mengamati, menanya, dan seterusnya. Kalau dijelaskan saja biasanya anak-anak itu bosen ya dan agak susah diingat ya. Nah, ini model-model pembelajaran ya, ada discovery learning, inquiry, problem based learning, PJPL ya. Itu pengertiannya di PowerPoint nanti bisa Bapak Ibu baca ya, di situ sudah ada. Jadi model-model pembelajaran ini bisa juga kita insertkan, kita adopt di dalam layanan bimbingan konseling ya. Itu ya. Terus sehingga dari pelajaran kita itu ya, coach itu intinya mengajak siswa untuk melakukan ya. Tidak hanya dijelaskan dan ada proses mengamati kelebihan dan kekurangan dirinya itu gimana. Dan ada perubahan paradigma pembelajaran yang tadinya diberitahu ya, hanya diberitahu guru, tapi sekarang siswa yang harus mencari tahu ya. Jadi student center bukan teacher center ya. Sehingga bisa menggali potensi peserta didik, pembelajaran lebih bermakna, menghasilkan siswa yang cerdas, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memiliki kecakapan abad 21 ya, critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, ini contoh soal HOTS ya, tapi kalau BK itu tidak menyusun soal HOTS, tapi layanan yang high order thinking skill itu seperti apa ya. Kalau HOTS 2 kali 5 sama dengan 10, ini belum HOTS ya. Biasanya zaman saya SD soal-soal seperti ini masih ada Bapak Ibu, 2 kali 5 sama dengan titik-titik. Sekarang kalau ada soal seperti ini itu berarti belum HOTS ya. Nah, soal yang HOTS seperti apa? Buatlah 5 contoh hitungan baik dengan penjumlahan, perkalian, dan pengurangan yang hasilnya 10. Jadi untuk mendapat 10 tidak hanya 2 kali 5. Siswa kita ajak untuk berpikir kreatif ya. Makanya soal-soal yang HOTS itu cenderung kadang panjang ya. Panjang, tapi belum tentu soal yang sulit itu soal yang HOTS ya. Belum tentu soal yang HOTS itu soal yang sulit, dan soal yang panjang-panjang belum tentu soal yang high order thinking skill. Ini hanya pengenalan Bapak Ibu, tapi tugas BK sekali lagi kan bukan menyusun soal yang HOTS, tapi layanan BK yang high order thinking skill. Yang mana contoh misalnya di dalam layanan klasikal bisa kita menggunakan experiential learning ya, problem based learning ya. Model-model tadi bisa diinsertkan dalam layanan klasikal ya, sehingga layanan kita bisa high order thinking skill dan akan nampak di langkah-langkahnya ya, mulai dari C1, C2 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita ke modul ya. Kalau tadi itu pengetahuan dasar tentang PPK dan literasi ya, PPK literasi dan PK yang high order thinking skill. Sekarang kita masuk pada pada modul kita. Modul kita tadi ada pedagogi profesional ya. Kita langsung ke profesionalnya saja karena membahas tentang program BK. Kalau pedagogik
Di modulnya Bapak Ibu bisa membaca nanti ya, sudah ada semuanya, karena yang penting adalah profesional ini. Bagaimana Bapak Ibu tujuannya adalah bisa menganalisis kebutuhan siswa ya atau konseli, lalu bisa menyusun program, menyusun RPP ya, RPLBK, dan bagaimana merencanakan sarana biaya dan penyelenggaraan program BK. Nah, di modul profesional kalau Bapak Ibu sudah membuka kan ada 3 kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran 1 itu analisis kebutuhan konseli ya. Sebelum Bapak Ibu menyusun program, ya apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Ya, yaitu analisis kebutuhan, need assessment. Bapak Ibu harus menganalisis kebutuhan siswa di sekolah itu apa. Jadi program yang kita buat itu tidak hanya copy paste ya. Kalau kita copy paste, kebutuhan setiap sekolah itu berbeda-beda, kondisinya beda. Nah, sebelum Bapak Ibu menyusun program, tentunya harus menganalisis dulu. Dengan cara apa? Menyebarkan angket tes, angket non-tes. Ya, angket non-tes, sosiometri, alat ungkap masalah, ya, PTSDL, dan lain-lain yang Bapak Ibu miliki ya, kan disebar, dianalisis. Ya, misal dari angket sosiometri. Setelah dianalisis, ketemu, ya ternyata di kelas 10 ya itu siswanya cenderung berkelompok. Kira-kira nanti akan diberikan pendekatan apa, layanan bimbingan konseling apa. Nah, itu kan harus ditulis di program kita. Ya, kalau ada siswa yang berkelompok berarti bisa kita berikan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok dengan pendekatan apa, materi apa yang pas. Itu kan harus disusun semua di dalam program kerja. Lalu yang kedua, kondisi sekolah ya. Kondisi sekolah kita harus menganalisis kebijakan sekolah seperti apa, karena ini kaitannya dengan visi misi yang ada di program kita, lalu pelaksanaan program hasil serta faktor pendukung dan penghambat program sebelumnya. Ya. Jadi ini langkah-langkah sebelum Bapak Ibu menyusun program kerja ya, diawali dengan need assessment dulu. Lalu menganalisis bagaimana kondisi sekolah ya, lalu analisis kebijakan sekolah, dan analisis pelaksanaan program hasil serta faktor pendukung dan penghambat program sebelumnya. Jadi program BK kita analisis kelebihan dan kekurangannya di mana ya. Kalau kelebihannya di mana itu yang kita pertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi. Nah, kalau misalnya programnya ada yang belum terlaksana, berarti kelemahannya di mana? Kita perbaiki untuk program berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu membuat need assessment, ya berikutnya disusunlah program. Nah, pada saat menyusun program, itu komponen apa saja yang harus ada di dalam program yang kita susun, ya. Yang pertama, merumuskan rasional, ya, perlunya program pelayanan BK di sekolah. Lalu merumuskan visi misi. Yang pertama di program itu kan pasti rasional penyusunan program BK. Contohnya seperti apa ada di POP, nanti saya share kalau Bapak Ibu belum punya, panduan operasional penyelenggaraan BK, ya, rasional program, itu contohnya seperti apa. Lalu visi misi BK itu harus mengacu visi misi sekolah, ya. Jadi jangan sampai berbeda atau menyimpang dari visi misi sekolah. Lalu mendeskripsikan kebutuhan dan permasalahan konseli ya, ditulis di program itu, deskripsi kebutuhan dan permasalahan. Terus ditulis juga tujuan program layanan BK, lalu menyusun rencana operasional program, menyusun evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut serta merencanakan anggaran biaya ya. Jadi harus ditulis di program. Biasanya ini kalau Bapak Ibu home visit ya, itu pasti di sana membutuhkan biaya. Nah, itu harus diperkirakan di awal juga ya untuk di ACC untuk kepala sekolah, dan tentunya banyak sekali kegiatan yang butuh untuk perencanaan anggaran biaya ini. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu langkah-langkah ya atau komponen yang harus ada pada saat Bapak Ibu menyusun program. Ya. Jadi harus ada perumusan rasional, visi misi, ini harus ditulis semua, dicantumkan di dalam program kerja. Ya, mulai dari rasional, visi misi, deskripsi kebutuhan, lalu tujuan menyusun program,
menyusun rencana operasional dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut serta anggaran biaya. Kalau ada latihan nggak usah dikerjakan Bapak Ibu ya, karena tugasnya hanya merangkum. Lalu berikutnya di kegiatan pembelajaran 3, setelah Bapak Ibu menyusun program, tentunya menyusun RPL ya, rencana pelaksanaan layanan ya, atau RPP kalau di Mapel, kalau di BK RPL program. Nah, RPL yang kita susun ini harus mengacu pada program yang kita buat ya. Contoh tadi di program kan kita sudah merencanakan akan melaksanakan layanan klasikal. Ya, berarti RPL kita juga kita buat RPL layanan klasikal dengan tema apa, permasalahannya apa. Ya, harus sinkron antara program dengan RPL yang kita buat. Ya. Ini komponen yang harus ada di RPL yang kita susun. Kalau sekarang kan kita harus RPL 1 lembar, RPL inspiratif, RPL berkarakter, ya. Seperti apa, ya. Jadi mau 1 lembar atau setengah lembar itu harus ada ini, Bapak Ibu. Ini komponen wajib yang harus ada di RPL karena ini mengacu pada POP, ya. Jadi di RPL yang kita susun harus ada mencantumkan tujuan, lalu materinya apa, ya, metodenya apa, alat dan media yang digunakan apa. Nah ini yang membedakan PJJ dengan tatap muka Bapak Ibu di sini. Ya, sebenarnya RPL programnya sama, bedanya adalah di alat. Kalau PJJ Bapak Ibu misalnya ingin menyebarkan angket, menggunakan Google Form. Jadi alat yang digunakan adalah Google Form. Ingin layanan konseling individu menggunakan video call. Nah, berarti alat dan medianya kan berbeda. Yang membedakan di situ PJJ dengan RPL tatap muka adalah alat dan media yang digunakan serta langkah-langkah kegiatannya tentunya berbeda. Ya. Lalu merancang kegiatan layanan. Ya. Menyusun evaluasi pelaporan dan tindak lanjut ini ya komponen yang harus ada di RPL ya, dan mengacu pada Permendikbud nomor 14 ya. RPP kita harus mengacu ke sana. Ya. Itu saja Bapak Ibu ya penjelasan singkat ya, karena di modul semuanya sudah ada. Nanti Bapak Ibu buka lagi modulnya ya, bagaimana penyusunan program rasional di sana juga sudah ada contohnya rasional itu seperti apa. Kalau kurang lengkap di POP kita panduan operasional penyelenggaraan BK juga ada. Dan nanti insya Allah saya share contoh RPP 1 lembar itu seperti apa ya. Intinya dalam menyusun RPL Bapak Ibu harus memahami komponen apa saja yang harus ada di RPL itu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, berikutnya kita bahas tentang LK Bapak Ibu ya. LK-nya lembar kerja itu kan Bapak Ibu diminta untuk merangkum ya. Jadi cukup merangkum saja. Ya, Bapak Ibu merangkum itu berdasarkan IPK. Contoh ini kan modul profesional ya. Bapak Ibu lihat dulu di modul profesional itu ada berapa kegiatan pembelajaran, ada berapa KP, ada 3. Ini pedagogik ya. Kalau pedagogik hanya ada 1 kegiatan pembelajaran ya. Di LK-nya juga saya tulis 1 kegiatan pembelajaran. Tapi walaupun 1 Bapak Ibu, di indikator pencapaian kompetensinya itu sangat banyak sekali penjabarannya ya. Ada 10 atau berapa itu ya, halaman 15. Nah, coba kita buka halaman 15 langsung ke IPK-nya ya. Di IPK-nya halaman 15. Nah, ini IPK-nya. Mendeskripsikan perkembangan fisiologis individu. Jadi ini yang Bapak Ibu rangkum. Mendeskripsikan perkembangan psikologis individu, mengaplikasikan kaidah ini hanya 3 tapi jawabannya banyak sekali ya. Jadi Bapak Ibu pada saat merangkum ya, itu dari sini. Kenapa dari IPK ya? Karena pada saat Bapak Ibu tes UKG itu soal-soal kebanyakan diambil dari IPK ini Bapak Ibu. Dan modul yang Bapak Ibu pelajari, modul kita sebenarnya ada 10, A sampai C. Ya. Jadi pada saat UKG itu soal dikembangkan dari 10 modul ini. Ya.
Nah, dari hasil UKG itu dianalisis yang nilai merahnya di mana. Ya, dianalisis hasil RPL-nya. Jadi dari nilai UKG itu dianalisis, yang merah di mana, itu dilatih lagi modulnya. Ya, kalau misalnya, Bu, modulnya nggak kelihatan. oh modulnya nggak kelihatan. Yang kelihatan wajah saya. Iya, Bu. Modulnya jadi wajah Ibu. Benar, coba yang profesional ya. Sudah nampak Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Oh ya. Nah, Yang tadi aja, Bu. yang tadi ya. Yang untuk LKH. Iya, yang tadi aja Bu, pedagogiknya. Ya, ini pedagogis ya. Pedagogis itu kan hanya ada satu, kan kita buka dulu, ada berapa kegiatan pembelajaran. Ya, kalau ada 3, kalau profesional kan 3. Ini pedagogis hanya 1 kegiatan pembelajaran. Tapi walaupun 1, ininya sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi indikator pencapaian kompetensinya tadi di halaman 15 sangat banyak sekali yang harus dijabarkan ya. Wah, bahkan sampai 27. Halaman 15. Jadi indikator pencapaian kompetensi itu. Kenapa IPK? Karena sekali lagi modul yang kita gunakan pada saat UKG itu dari modul A sampai C. Yang kita pelajari ini modul C, baru 1 modul ya. Mudah-mudahan modul C yang keluar di UKG nanti. Gitu ya. Jadi ini soal-soal yang dikembangkan itu dari sini Bapak Ibu. Ya. Mendeskripsikan perkembangan fisiologis individu ini dijabarkan dari beberapa soal yang Bapak Ibu rangkum itu. Ya. Mengapa saya minta langsung ke IPK? Karena soalnya dijabarkan dari IPK ini. Jadi Bapak Ibu merangkum juga dari sini, modulnya juga dari sini, nggak usah download, nggak usah cari buku lain. Cukup modul ini karena tujuannya memang Bapak Ibu biar mempelajari modul dan bisa lulus ya dengan nilai bagus pada saat UKG nanti. Itu harapannya, makanya jangan belajar yang lain, dari sini saja. Dan post-test juga kami ambil dari situ. Begitu pula untuk profesional. Profesional kebetulan ada 3 KP, kalau pedagogik hanya 1. 3 KP, jadi Bapak Ibu buka langsung IPK-nya halaman berapa, dicari di daftar pustaka seperti tadi. Seperti tadi ya. Jadi langsung ke IPK-nya ya. Kembangkan dari sana ya. Itu Bapak Ibu ya, penjelasan dari saya. Kita tanya jawab saja, saya yakin Bapak Ibu banyak yang ingin ditanyakan ya. Jadi intinya di di sini kita penyusunan program itu Bapak Ibu memahami konsep dasar ya. Menyusun program itu komponen apa saja yang harus dimasukkan di dalamnya. RPL juga bagaimana cara penyusunan RPL ya, di langkah-langkahnya di modul itu sudah ada semuanya, tinggal Bapak Ibu nanti dipelajari lagi sambil merangkum ya. Jadi, silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Bisa dibuka mic-nya, di-unmute. Sepertinya Bu Tati siap bertanya ya? Bu Tati, mau bertanya Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, yang RPL yang 1 lembar itu berarti harus pakai ada lampirannya juga atau tidak perlu Bu? Ya, gini ya. Tapi kalau untuk lembar kerja yang kita kumpulkan, bukan menyusun RPL ya, tapi merangkum. Tapi kalau Ibu bertanya apakah RPL itu boleh ada lampiran ya. Sebenarnya kenapa sih kita itu RPL-nya 1 lembar? Karena ini mengikuti anjuran Mas Menteri ya, biar guru BK tidak disibukkan dengan administrasi ya. Karena sekarang kan kita kebanyakan administrasi ya, PPG dan lain-lain gitu ya. Malah tugas kita terbengkalai. Nah, kita disimpelkan saja RPP 1 lembar itu seperti apa. Nah, tapi kenapa sekarang jadi RPL inspiratif? Karena benar Bu Tati, pertanyaan Bu Tati itu tadi ya. Konsepnya 1 lembar, tapi ternyata di belakangnya ada lampiran berlembar-lembar gitu ya. Nah, makanya disebut
Mas, itu RPL HP-nya bisa dipotong nggak? aktif, ya. Jadi hanya 1 lembar, tapi keterangannya ada di lampiran berikutnya. Nah, makanya itu tadi saya sebutkan ya, walaupun setengah lembar, yang penting komponen utama tadi itu ya harus ada, tujuan, materinya apa, metodenya apa, itu harus ada di situ, harus dituliskan. Ya, penilaian ya kan, kalau kita penilaian proses, penilaian hasil. Kalau mapel kan penilaian dengan pretest, post-test, UTS, UAS. Tapi kalau kita kan penilaian proses, penilaian hasil. Jadi penilaian kita memang agak susah. Kalau guru penilaiannya mudah, siswa dikatakan berhasil apabila melampaui KKM. Tapi kalau kurang dari KKM masih bisa diremedi. Tapi kalau kita perilaku siswa tidak bisa diangkatkan ya. Misalkan siswa yang tadinya suka bolos, setelah diberikan pendekatan ada perubahan atau tidak. Ya, makanya kita dari penilaian proses dan penilaian hasil, beda dengan mapel. Ya. Terima kasih Bu Tati ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Saya Bu. Ya, di layar Bu Ita sepertinya yang nampak. Bu Ita. Iya, terima kasih Bu. Ibu, gini Bu, saya tuh di 211 tidak ada jam di kelas. Apakah saya perlu membuat RPL, Bu? Gitu ya. Bu Ita dapat jam di kelas, ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita tidak dapat jam di kelas, ya, itu jangan sampai kita malah di posisi zona nyaman, terus kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, apalagi di saat PJJ seperti ini, kita benar-benar dituntut untuk aktif. Jangan sampai guru lain malah iri, enak ya guru BK, nggak ada tugas, nggak ada ini ya. Padahal guru mapel tugasnya banyak ya. Nah, pada saat PJJ seperti ini, Bapak Ibu sebenarnya harus malah lebih berkreatif ya. Bisa kita gunakan YouTube, bisa kita gunakan seperti ini, Google Class, bisa layanan konseling individu dengan video call, ya. Apalagi kalau klasikal kan bisa kita sampaikan, kita buat video-video tentang motivasi, kita upload di YouTube, anak-anak diminta untuk berdiskusi ya. Atau kita manfaatkan web ya, web bisa Facebook, kita kumpulkan anak-anak di Facebook, kita buat grup per kelas. Anak-anak peserta didik kita, bimbingan kita itu kelas mana saja, kita buatkan grup, kita share materi di sana. Atau Google Class seperti ini juga bisa gitu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu berkreasi. Kita tidak harus masuk kelas Bapak Ibu ya. Dari corona ini kita belajar Bapak Ibu ya. Yang tadinya tidak dapat jam di kelas, kita bisa gunakan media-media online ya. Kita bisa apalagi kalau di Jakarta nggak mungkin jaringannya ini ya. Jadi kita tetap bisa berkreasi ya. Jadi walaupun tidak ada jam di kelas, kita tunjukkan kinerja kita. Ya, kita tetap bisa membagikan angket sosiometri, kita share lewat Google Form, kita share lewat web, anak-anak diminta untuk mengisi, kita analisis ya. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata di kelas 10 ada anak terisolir, tidak disukai temannya, ada anak yang suka berkelompok, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Pada saat rapat kerja kita sampaikan ya, Bapak Ibu, program yang sudah saya lakukan di bulan kemarin adalah membagikan angket sosiometri, hasilnya seperti ini. Tanpa kita sebutkan nama siswanya ya, karena ini kode etik ya, rahasia ya. Jadi kita keluarkan, pasti guru yang lain akan mengacungkan jempol loh. BK tahu, saya wali kelas saja nggak tahu kalau di kelas saya itu ada anak bermasalah seperti itu. Nah, walaupun kita tidak punya jam di kelas, kita diakui oleh guru-guru lain bahwa kita masih tetap kerja. Nah, RPL kita juga berarti RPL-nya menyesuaikan, nggak harus di kelas. Jadi tadi ya kalau bedanya kan di media yang digunakan, kalau di kelas mungkin menggunakan PowerPoint, menggunakan LCD, tapi kalau kita tergantung media apa yang kita gunakan nanti ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, bisa juga kita misalkan dengan pamflet, kita buat pamflet. Kalau misalnya sudah corona berlalu ya, kita buat pamflet tentang kira-kira permasalahan yang lagi ini itu apa ya. Kalau misalnya di Jakarta sepertinya bullying itu ya, perundungan. Nah, buatlah
tema tentang bagaimana menghadapi perundungan atau bullying. Bagaimana sih kiat-kiat menghadapi itu, bagaimana biar tidak dibully. Kita buat pamflet, kita share ke anak-anak, kita taruh di meeting, kita taruh di sudut-sudut literasi, mereka membaca. Kalau kamu ada masalah, silakan tulis di kolom ini, atau di surat di mana, nah, atau datang guru BK, telepon guru BK. Nah, dari situ mengajak mereka untuk mau mendatangi guru BK. Ya, jadi kita harus aktif, Bapak Ibu, walaupun tidak ada jam di kelas. Itu Bu Ita ya. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Lasri, Bu. Ya, Bu. Bu Lasri. Eni. Mau nanya dong, Bu. Suryani, Bu Eni. Nah, Saya, Bu. Bu Sulastri, Bu. Bu Lastri, silakan Bu Lastri. Ya, silakan. Ya, Bu Lastri. Ya, saya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan adalah LK, lembar kerja yang rangkuman, Bu. Ya. Kalau misalnya rangkuman, jadi kita harus ngetik langsung atau memang kita maaf yang seperti kayak anak-anak PJJ gitu ya, anak murid, kita nulis di buku, terus baru kita foto, upload di classroom atau gimana, Bu? Terima kasih penjelasannya. Iya, Bu Sulastri. Untuk tugasnya kan sudah saya share di WA. Sebenarnya di Google Class juga sudah ada. Cuman biar Bapak Ibu lebih mudah, makanya saya share lagi di WA. Tapi upload lagi di Google Class, berarti Bapak Ibu harus ketik, ya. Tapi kalau misalkan ketik, diketik bisa, ya. Tapi kalau misalkan laptopnya trouble, ditulis tangan, difoto, kirim juga nggak apa-apa, ya. Tapi jangan dijadikan alasan ya nggak trouble, akhirnya ikut-ikutan trouble. Ya, kan bisa nanti minta tolong putra-putrinya untuk mengetikkan, seperti itu. Ya, Lastri ya. Ya, terima kasih Bu penjelasannya, makasih. Di-upload lagi. Iya. Berikutnya, Ayu Saya seperti Bu. Ya, Ketik Pak Maryudi, diketik Pak Maryudi, bukan ditulis tangan ya. Siti Rahayu. Siti Rahayu dulu ya, Bu. Yang mana, Bu? Siti Rahayu yang mana, Bu? 86. Step 2, Bu. Siti Rahayu. Siti Rahayu 86. Ya, 86. Oh iya. 182 dulu kali ya. Baik, Siti Rahayu 86, Ibu. Baik. Ini Bu sehubungan dengan sosiometri ya. Kebetulan kalau SMP itu kan ada kelas 7. Kelas 7 ini dalam sampai saat ini kan mereka belum bersosialisasi dengan sesama teman ya. Apakah itu sudah harus kita berikan ke anak-anak tentang sosiometri ini? Apa mungkin sebaiknya nanti semester 2 saja, karena mengingat mereka baru masuk dan menurut saya permasalahan antar teman kayaknya belum begitu nampak ya, karena mereka belajar jarak jauh. Yang pertama itu. Yang kedua, sama dengan Ibu sebelumnya tadi, pertanyaan tentang LK kita. Boleh nggak kalau kita buat, kayaknya merangkum, jadi banyak banget ya kita nulisnya gitu. Kalau biasanya kita pelatihan dengan tatap muka kan biasanya kita diminta untuk membuat mind mapping ya Bu ya. Mind mapping di kertas karton gitu, atau kertas yang biasa dibagikan dari sana terus kita presentasikan. Kalau kita buat mind mapping seperti itu di karton misalnya, terus nanti kita foto gitu, gimana Ibu? Oke, iya Ibu. Bolehkah seperti itu? Terima kasih. Ahli mapping. Mind mapping ya. Bu Nani. Boleh Bu Siti. Malah repot ya Bu. Ya. Boleh malah repot. Biasanya kalau pas pertemuan itu Bu Nani apal gitu, klasifikasi mind mapping Bu SR gitu biasanya. Iya. Karena saya suka. Oke, monggo silakan Ibu, gimana Bu Eni? Boleh mind mapping, boleh Bapak Ibu ya. Pokoknya gimana mudahnya saja, yang penting sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi indikator kompetensi dan baik, terima kasih Bu ya. Nah, untuk sosiometri kapan waktu yang pas? Nah, untuk need assessment itu kan banyak sekali angket yang bisa kita sebarkan, tidak hanya sosiometri ya. Kalau misal di awal-awal sosiometri memang masih belum bisa ya, atau kita
kita gunakan yang lain ya. Ada alat CM, salah, DCM, DCM bisa, DCM, DCM. ya. lain-lain. Yang lain aja ya, sosiometri nanti. Iya. Atau mungkin bisa sosiometri kita sebarkan sekarang, programnya kita masukkan di tahun berikutnya juga bisa. Bisa. Semester berikut. Ya, semester ya. berikut. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Bu Eni nanya dong. Bu Eni. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Bu Eni. Siti Rahayu 182. Bu Eni. Bu Eni Rahayu 182, Bu. Aduh, bingung saya. Bu Nani Suryani dulu dong. Suryani Bu dulu. Siti Rahayu dari 182. Yaudah, Bu Rahayu dulu, yang sepuh. Bu Nani, Bu. Ah, Ibu Eni. Siti Rahayu. Ya, Bu Eni. Masih yang sepuh dulu sih, Bu Eni. Iya dong, kan bentar lagi pensiun, Mbak. Ya, Ibu. Ya. Ya, silakan Ya, pertanyaannya. Bu. Bu Eni. Terima kasih, Bu. Nani, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang pertama pembuatan program itu, Bu, asesmen ya, Bu ya. Ya. Kita kan harus melakukan asesmen. Misalnya saya harus membuat analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan itu saya buat hanya dengan menggunakan judul-judul materi. Ya, itu bisa nggak topik-topik materi? Apakah itu sudah termasuk juga asesmen atau melakukan analisa kebutuhan? Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, hanya itu aja. Satu lagi, Bu. Misalnya gini, kalau tadi Bu Siti Rahayu yang 86 itu kan menggunakan sosiometri, itu salah satu juga analisa kebutuhan nggak, Bu? Misalnya kita pakai angket, kayak saya kemarin menyebar angket data siswa, itu termasuk analisa kebutuhan bukan, Bu? Terima kasih, Bu. Hanya itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nani, luar biasa sekali pertanyaannya. Bu, untuk analisis need assessment itu kan bisa tes, bisa non tes ya. Kalau tes kan bisa tes IQ, tes potensi akademik. Tapi kan itu bukan wilayah kita, itu wilayah psikolog ya. Kita mungkin bisa mendatangkan dari lembaga ya. Nah, untuk non tes itu kan bermacam-macam ya. Ada wawancara, ada observasi, AUM, PTSDL, sosiometri dan lain-lain. Jadi tidak hanya sosiometri ya. Atau yang Bapak Ibu mampu laksanakan dulu yang mana, itu yang digunakan. Ya. Jadi tidak harus semuanya. Kalau misalnya cukup waktunya, tenaganya ada, boleh semuanya disebarkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya bisa sosiometri saja, atau misalnya bisa dari alat ungkap masalah saja, bisa. Yang penting kita menyusun program itu ada dasarnya, tidak copy-paste. Seperti itu ya, Bu Nani. Mudah-mudahan sudah terjawab. Bu Siti Rahayu. Siti Rahayu. 182. Ya mohon maaf. Kan yang sepuh mulu, Bu Siti Rahayu yang sepuh, Bu Eni. Yang sepuh. Bu, yang mudahan dikit. Ya, terakhir ya ini Bu Nani. Ya, Bu Nani ya ini. Ya. Saya Bu. Silakan, Bu. Bu Suryani. Oh, Bu Suryani. Ya, Bu Suryani. Ya, Nani, Bu. Ya. Bu Nani. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Eni. Ya, Bu. Kita udah ketemu sering nih, Bu, di inklusi, ya. Bu. Iya, inklusi kemarin ya. Saya ini pengen menanyakan ini aja. Kan kita sering literasi nih, Bu, di sekolah. Nah, kalau di sekolah saya itu kan dalam seminggu itu bisa 2 kali, bisa sekali, antara hari Senin dan hari Jumat. Kalau hari Senin, biasanya guru bahasa Indonesia yang memberikan literasi. Kalau hari Jumat, kita sambil dari tadarusan, guru agama memberikan literasi, membaca Al-Quran, dan semua. Nah, untuk BK nih, Bu, saya biasanya di praksikal, sambil mengasih layanan praksikal, saya suka menyelipkan kepada anak-anak untuk membaca, misalnya materi layanannya narkoba, misalnya nih. Nah, di situ saya bilang sama anak-anak, coba kamu baca tentang narkoba, kalian bisa di Google mencari. Setelah itu, setelah dia baca tentang narkoba, maka dia akan menyimpulkan tentang apa itu narkoba di bukunya, ditulis di bukunya. Maka setiap saya berikan tugas seperti itu,
saya kumpulkan, saya periksa. Yang saya tanyakan itu termasuk kita ada layanan apa literasi, Bu? Karena biar BK juga ada literasinya gitu loh, Bu. Terima kasih, Bu Eli. Ya, Bu Rahayu, Bu Suryani ya? Suryani ya. Bu Suryani. Oh, iya, Bu Suryani, Bu. Iya, Bu. Saya masih ingat kok wajah-wajahnya Bu Suryani. Iya. Iya. Sama saya ingat nggak, Bu? Ingat, Bu, wajahnya. Iri aja. Iya. Iya, Bu. Jadi betul sekali apa yang sudah Bu Suryani laksanakan itu sudah termasuk literasi ya. Karena literasi itu tadi kan tidak hanya baca tulis, ada 6 ya, literasi digital, literasi finansial, ya, literasi budaya, ya, literasi sains dan lain-lain gitu ya. Jadi memang kadang kita sebenarnya sudah melakukan literasi, namun kita masih bingung ini masuk literasi atau bukan. Ya. Langkah-langkahnya itu kan nanti bisa kita masukkan di RPL yang kita susun, sehingga RPL kita dikatakan kalau RPL kita itu sudah terintegrasi literasi. Kalau kegiatan karakter, misalnya membaca doa sebelum layanan dimulai, layanan klasikal dimulai, nah itu berarti kan sudah di dalamnya ada pendidikan karakter ya. Itu sudah masuk kegiatan literasi Bu Suryani ya. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, Bapak Ibu, maaf ya. Ini saya ditunggu di Jakarta Barat ya. Ini sepertinya banyak sekali yang mau bertanya. Boleh WA saya ya. Boleh WA saya, boleh di Google Class ya. Ini ada Ibu Jilbab Pink. Kami Iya. Iya. Murah. Iya, Ibu. Mohon maaf nanti kita bisa lanjut tanya jawab di Google Class ya. Bisa WA juga. Tapi mohon maaf kalau jawabannya agak lama ya, karena memang saya harus menangani 10 kelas dari pusat, barat, selatan, dan ini juga sudah ditunggu jadwalnya 2:30 tadi, kita agak mundur ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya dengan senang hati, silahkan nanti saya jawab ya dengan mampu saya. Itu saja Bapak Ibu ya. Ini Bu Aminah terima kasih, Bu. Bertanya, nah bisa lewat chat Bapak Ibu ya. Google. Ya. Mohon maaf kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi, belajar bersama di sini ya. Ini wajah saya kenapa jadi ini ya? Siapa? Mariana. Kurang lebihnya saya maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Mariana ngetren banget ini. Mantep nih. Sampai nama Pak Adit ya, Pak Adit. Ketua Adit. Pak Ketua Adit. Ya siap. Adit nggak boleh bertanya ini. Baik, boleh bertanya udah habis. Saya ada waktunya. Oh, foto nggak yakin lah. Siapa yang mau jadi host nih? Ayo, hostnya udah nggak ada. Sekarang siapa yang mau jadi host? Jadi nggak kelihatan orang ini. Mana ini? Siapa ini? Mariana mana nih? Siti Rahayu. Bu Irma. Udah ada live ya? Lagi foto-foto ini. Hedro Eleni. Ini makin cantik.